Santapan Harian Senin 11 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, kami rindu mengenal-Mu lebih dalam melalui firman-Mu. Singkapkanlah kehendak-Mu bagi hidup kami. Ajar kami untuk hidup seturut rencana-Mu. Di dalam teduhnya kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 19 ayat 22-30. Ketika mereka sedang bergembira, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang durjana mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami menggauli dia." Lalu pemilik rumah itu keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jangan saudaraku, janganlah berbuat jahat, karena orang itu telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu melakukan kekejian itu. Ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga gundik orang itu. Akan kubawa mereka keluar. Perkosalah mereka, lakukanlah terhadap mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi janganlah kamu melakukan kekejian terhadap orang itu." Namun orang-orang itu tidak mau mendengarkan dia. Lalu orang Lewi itu memegang gundiknya erat-erat dan membawanya keluar kepada mereka. Mereka menggauli dan menyakiti perempuan itu sepanjang malam sampai menjelang pagi, dan baru melepaskan dia ketika fajar menyingsing. Menjelang subuh perempuan itu kembali dan jatuh di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya berada, dan ia ada di sana sampai hari terang. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, ia membuka pintu dan keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tampaklah perempuan itu gundiknya tersungkur di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Namun tidak ada jawaban. Ia mengangkat perempuan itu ke atas keledai lalu berangkat ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, ia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya, lalu memotong-motongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Kemudian dia mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Setiap orang yang melihatnya pun berkata, "Hal seperti ini belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai sekarang." Pikirkanlah itu, rundingkanlah lalu berbicaralah. Sahabat Scripture Union Indonesia, salah satu ironi dalam kehidupan umat Allah adalah umat juga melakukan kefasikan, yang bahkan Allah tidak memberi toleransi ketika orang tidak percaya melakukannya. Seorang Lewi mengambil seorang gundik, tetapi gundik itu marah dan pergi ke rumah ayahnya. Ia pun pergi menyusul dan membujuk gundiknya. Mertuanya berusaha menahannya sampai 5 hari, tetapi akhirnya kembalilah gundik itu dengannya. Ketika orang Lewi itu tidak mau singgah di Yebus, sebuah kota asing, mereka bermalam di Gebea, kota orang Israel, tepatnya suku Benyamin. Di sana tidak ada seorang pun yang menawarkan tumpangan di rumahnya, sampai seorang Efraim yang tinggal di Gebea membawa mereka ke rumahnya serta memberikan makanan dan minuman. Lalu terjadilah kefasikan. Orang-orang kota mengepung rumah itu dan memaksa pemilik rumah untuk membawa orang itu keluar, supaya kami menggauli dia, kata mereka.
Pemilik rumah berupaya mencegah orang-orang itu, bahkan menawarkan anak perempuannya dan gundik itu. Namun, karena orang-orang kota terus memaksa, orang Lewi itu menyerahkan gundiknya. Gundik itu diperkosa sampai mati. Setelah membawa mayat gundiknya pulang, orang Lewi itu memotongnya menjadi 12 potong dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Kita dapat melihat adanya kemiripan dengan peristiwa di Sodom, kota Sodom, tempat tinggal bangsa yang tidak mengenal Allah, dihancurkan karena kefasikan mereka yang luar biasa. Menyedihkan sekali. Sekarang kota Gibea, tempat kediaman umat Allah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, malah menjadi sarang kefasikan dan perbuatan biadab. Sebagai umat Allah, kita dituntut untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Maka, ketika kita melakukan kefasikan seperti yang dilakukan dunia, Allah kita pasti tidak akan memberikan toleransi. Kita seharusnya mencontohkan perbuatan mulia dengan menyediakan bantuan dengan tulus dan melindungi orang lain sesama kita. Mari kita berdoa. Kristus sumber kasih, ajar kami meneladani perbuatan yang mulia dengan hati yang tulus dan penuh belas kasih. Gerakan kami untuk menyediakan bantuan tanpa pamrih dan menjadi pelindung bagi sesama yang lemah dan membutuhkan. Jadikanlah hidup kami saluran kasih-Mu yang nyata di tengah dunia. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.